Mohon maaf kalau boleh saya buka minimal rata-rata kebutuhan semua pasien segitu kurang lebih hampir 400 juta. 400 juta Pak? Oh, Loh, Pak. 1 M, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu lagi di channel YouTube saya Para Gerak Pria, dan kali ini saya bersama dengan tamu istimewa. Kenapa? Karena beliau adalah orang baik. Saya melihat langsung perjuangan beliau, dan beliau ini luar biasanya adalah dengan pakaian seragamnya beliau bisa balancing antara yang beliau kerjakan dan taat pada aturan negara. Ini dia Bapak Purnomo, polisi belajar baik. Begitu ya Pak Ibu? Amin. Amin. Assalamualaikum Ibu. Ibu begini Umi. Assalamualaikum Ibu Bapak. Assalamualaikum. Sehat ya Pak? Siap. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini dengan Ibu nih, Bu Yuyun ini dengan Pak Purnomo. Pak Purnomo. Saya ini amazing dengan jenengan. Banyak ya di YouTube Pak Purnomo ini seliweran polisi baik. Ini pripun Pak? Awalnya triggernya sampai jenengan ngambil ngapunten ya Pak? ODGK itu pripun? Awalnya kami kan dinas di Kalimantan Timur. Siap. Terus kami pindah ke Lamongan karena kami merasa Lamongan tanah air kami, karena Lamongan ini tanah kelahiran kami, sehingga gimana caranya kami bisa bermanfaat buat warga. Pada saat itu kami ditugaskan sebagai Babin Kamtibmas. Kami menerima uang tunjangan sama uang remunerasi. Dan seizin istri saya, uang itu kami gunakan seluruhnya untuk kegiatan sosial. Karena kami kan sudah tidak memikirkan cuti lagi. Biasanya kan cuti ya. Kita nabung setahun untuk cuti, namun sekarang kita kan nggak cuti. Dan benar-benar karena kami kepingin bermanfaat untuk warga lingkungan, atas sepersetujuan istri saya untuk uang remunerasi dan uang tunjangan Babin Kamtibmas tidak akan kami ambil. Ini menarik ya, persetujuan istri. Nah, ngomongin istri, ini jarang seperti ini. Gimana Bu? Kok bisa ikhlas Bu? Bapak ini kan rada aneh Bu. Kok bisa ikhlas Bu? Apa Bu ini ya trik-triknya gitu? Kok panjenengan bisa mengikhlaskan seluruhnya di jalan sosial, pripun Bu? Karena bagi kami setiap kebaikan akan kembali pada diri kita sendiri gitu. Jadi apapun yang dilakukan untuk kebaikan pasti akan kembali ke diri kita. Kalau toh tidak kembali ke diri kita, pasti ke anak-anak kita. Itu ya Bu. Jadi saya tidak pernah ambil pusing dengan uang yang digunakan untuk kegiatan sosial. Karena saya yakin tidak harus nunggu kaya untuk Berbuat baik. berbuat sosial. Tapi insya Allah kita akan kaya dengan berbuat Bapak sama Ibu bisa ngomong begitu karena kan sudah settle. Nah, tapi waktu itu pada saat itu sudah settle seperti ini. Belum. Belum Bu. Kami belum. Waktu itu belum Bu. Kamu tadi tahun berapa itu Pak? 13. Ya, jadi kegiatan ini alhamdulillah kita masuk di tahun ke-8. Ini Bulan Maret kemarin kita masuk di tahun ke-8. tahun ke-8. Ya, jadi awal mulanya istri saya juga marah-marah Mbak, karena kan perempuan. Apalagi setiap kali saya pulang dinas itu saya selalu bawa orang dengan gangguan jiwa. Setiap pulang dinas. Dan rumah saya itu maksimal kami cuma mampu menampung 5 orang dengan gangguan jiwa. Dari 5 orang ini kalau misalkan ketemu 2, dijemput keluarganya 2, saya tidak akan pulang kalau saya tidak bawa orang gangguan jiwa 2. Jadi klub 5 setiap hari. Bu 5 Bu setiap hari Bu. Iya. Ini pun jenengan Bu. Yang kelahi setiap hari. Setiap hari kelahi. Maksudnya gini, kelahinya itu capek lah, ada anak-anak kecil kan di rumah itu. Anak-anak masih kecil-kecil 4 anak kecil. masih kecil. Usia berapa saat itu Bu? Bapak punya hobi begitu Bu? Masih SMP belum. SMP. Iya. SMP. Masih SMP, Yang pertama. SD 2 tahun 1, 6 bulan 1. 2 tahun dan 6 bulan Bu. Jenengan masih punya itu. Iya. Hobi Bapak sudah seperti itu Bu. Seperti itu. Sudah nyeleneh itu Bu. Iya. Dan uangnya stresnya dialihkan ke sana pula Bu. betul. Untuk menjemput tangan jenengan itu buat karena ekonomi dan lain-lain Bu ya. Karena Tenang. bagi saya itu
apa nggak cukup untuk makan hari ini sudah nggak pernah mikir besok gitu, nggak pernah meniti mikir gitu aja kan, hari ini mikir hari ini. Yang jelas itu kondisi paling stres itu kalau marah-marah, bakar-bakar, nggak ada orang di rumah, saya sama anak-anak sama pembantu saya satu, itu aja yang bikin saya kadang itu. Kenapa saya harus dihadapkan dengan masalah yang sama dan yang sama gitu kan? Tapi saya itu apa nih? Akhirnya capek dengan dengan marah-marah. Akhirnya mungkin Allah sudah menetapkan Indonesia tuh, mungkin Allah sudah menggariskan seperti ini. Akhirnya ikhlas. Maka amalnya. terus saya Ya, sekarang enggak. Gitu ya. katanya. Jadi berbuat baik itu harus dipaksa dulu kan Pak? Ini termaksa dengan keadaan. Gitu ya. Tapi akhirnya ikhlas Alhamdulillah. dirinya. Saya Pak Bor, ngapunten jenengan membiarkan istri seperti itu ya apa Pak Bor? Enggak kok. Jadi begini. Ngapa bener kan kae tak Pak Bor bojo. Saya ya sayang lah sama istri. terus. Ya kan gini, ya awalnya gimana ya? Jadi pertama istri marahnya ini gini Mbak. Di saat saya tinggal dinas, orang dengan gangguan jiwa marah, bakar-bakar, Iya. lempar-lempar. Otomatis istri saya kan, yuk, mohon maaf ya. Pasti. Orang dengan gangguan jiwa itu kalau melakukan apa-apa nggak ada hukumnya loh. Leres. Dan saya baru tahu loh, kalau dulu istriku diapa-apain kayak apa kan gitu. Makanya istri saya ini dia sama temennya, saya minta tolong ditemani. Jadi dulu awalnya saya minta tolong ke teman-teman yayasan, setiap malam harus ada yang jaga. Namun alhamdulillah sekarang kan banyak yang bantuin. Gitu Mbak. Jadi awalnya gitu. Istri saya sempat marah ini pada saat kami merawat dengan orang dengan gangguan jiwa. Karena dibawa ke rumah sakit itulah, nggak bawa KTP. Akhirnya saya bawa berobat secara swasta. Dan itu sempat tembus 75 juta setiap bulan. Itu 2 kali. 75 juta. Makanya istri saya marah. Mas, uang 75 Wajar, juta. Pak. Sangat wajar. Uang 75 juta itu banyak Mas. Lah ya mending buat saya. Namun ya saya nggak mikir. Karena kan pasien saya banyak. Dan itu bukan hanya warga Lamongan. Ya kami temukan siapapun yang kami tempat terlantar, kami bawa privat. Di sebuah yayasan swasta. Akhirnya karena sudah kelamaan hampir 1 tahun, istri saya protes dan istri saya akhirnya membuat sendiri. Bikin sendiri dan alhamdulillah kita ditemukan dokter baik, perawat baik, tim rukiah baik. Makanya alhamdulillah sekarang pasien kami hampir Ya Allah yang 250. Ya, semuanya itu bukan apa ya, kalau itu kehendak saya tidak, kayaknya Allah semuanya yang menata. Karena apa, di saat pasien sudah banyak gitu, ada dokter yang membantu aja, orang-orang yang datang aja kayak ditarik magnet gitu aja untuk datang bantuin kita. Walaupun gaji ya saya nggak bisa menjanjikan gaji yang banyak karena memang kita masih belum stabil ekonomi kan gitu. Terus kita nata gimana menu itu dari awal, masak 1 magicom, 3 magicom, sekarang 50 kilo satu kali makan, 60 kilo satu kali makan, 3 kali makan sampai seperti itu. Akhirnya mungkin ya Allah itu mau menempatkan saya di tempat yang Amin. luar biasa. Saya harus belajar ini Pak Bor. Dan Saya belajar ini dari ibu ini. makanya tapi awas belajarnya loh ya. Oh gitu ya. Orang dengan gangguan jiwa itu bahaya. Enggak belajar bukan itu Pak, ikhlas dulu Pak. Karena ngapunten Pak, kadang-kadang Pak, ada saudara saja datang, ngapunten nggih Bu nggih. Ada saudara saya kalau kandung mungkin enggak apa-apa, ifar atau apa, itu biasanya ngapunten ada konflik interest. Betul. Loh ini ODGJ loh Pak. Ini kan berbeda case-nya, sangat berbeda. Ngapunten, sepanjang yang jenengan ini, apa yang paling parah yang Bapak bawa, orang yang Bapak bawa, terus yang paling parah kenjenengan gitu. Perlakuan apa? Kepelet. Iku menang Iya. ya. Jadi kan satu mobil sama saya. Duduk Bapak kan nawar bareng. ini Pak. Jadi istri saya ada di belakang tempelan tuh diludahin. Pak terus ini mau jenengan Pak. Ya sudah kan ini harus tahu resikonya. memang seperti itu. Ibu punya tempelan Bu. Iya loh. Pak Porno. Dilempar batu iya, dilempar kayu iya, anak saya dilempar apa ya buah pada saat itu biji itu kabur. Dan pada saat panen semangka itu anak saya dilempar semangka besar iya.
Saya enak-enak sholat Allahu Akbar, tempeleng di belakang dia. Gigit. Digigit dia. Ini robek kemarin dia. Ya sudah, mau diapain, nggak memang. Yang kita kenapa, pilih Bang? itu. Gimana begitu? Iya. Ya mau dilanjutkan, Lover. Semua itu akan hilang di saat kita merawat orang dengan gangguan jiwa. Mungkin 5, mungkin 6 tahun. 6 tahun. Yang hilang, tahu-tahu ketemu, sembuh, sehat, gara-gara kita yang merawat. Itu nanti kalau ditukar duit, tidak akan bisa, Mbak. Baliknya. Dan banyak sekali. Jadi ada orang dengan gangguan jiwa yang terlantar puluhan tahun bahkan. Tidak ketemu keluarganya, akhirnya kami rawat, dia bisa ngomong, dan dia tahu alamatnya, sehingga keluarganya datang menjemput. Ditukar duit, tidak bisa. Itu yang membuat kami senang. Mendampingi mereka saat benar-benar tidak sadar dengan dirinya sendiri. Sampai dia baik sekali, sangat baik dan sangat mengerti. Itu bagi saya itu kepuasan tersendiri. Itu pun dinilai dengan uang yang mereka bayar, seandainya yang titipan gitu tidak ada sebanding daripada spot jantung saya. Kalau saat mereka tidak mau makan, itu saya itu berjuang mati-matian. Piye carane sama ampuwan iki? Obat harus masuk. Piye carane iki dapat pengobatan? Tenang wengi malam itu kalau yang terjang atau yang pemerintah kan masih belum memahami lah. Itu pun kami harus merujuk ke rumah sakit, harus nungguin, harus ini. Mungkin keluarganya tahunya waktu beresnya saja. Tapi yang mengawali, yang mendampingi step by step itu bagi saya itu kepuasan dan kalau mereka lihat ada satu itu yang benar-benar saya mengawali dia sampai tidak tahu dirinya telanjang cuma untuk gini tok. Sekarang baiknya sama saya pekerjaan apapun dia kerjakan dengan sempurna. Bagi saya itu Masya Allah luar biasa. Dan seperti itu saya tidak akan pelit. Makanya dia sayang sama saya. Bu 5.000, bu 2.000, bu jajan pasti saya belikan gitu kan. Karena saya itu tidak akan pelit. Setiap hari itu bu 2.000, bu 5.000 itu saya nasi jajan. Jangan sampai ini apa guys sudah merasa terkekan di dalam, terus habis itu pengen jajan di luar jajan habis Sudah dari surga sebenarnya ya. tepuk tangan dong untuk keluarganya Pak. Aduh, Masya Allah. Saya tuh amazing dari mulai awal ketemu beliau berdua ini, amazing. Terutama ibu ini. Dikasih hobi, bapak nyeleneh. Tapi luar biasa ibu bisa menerima itu. Luar biasa dengan pakai seragam loh ini Pak. Ibu ini Ibu Bayangkari loh Pak. Jangan main-main loh Pak. Ibu Bayangkari tapi hebat loh Pak. Masya Allah. Terus anak-anak pribun Bu, anak-anak Pak. Anak saya Semuanya Pak. Semuanya. Empat. Dan tinggal bersama kami. Kami Awalnya pribun Pak. sama ini Datang loh Pak di rumah kami. Satu atap. memang awalnya anak saya takut. Jadi kalau misalkan marah-marah, masuk ke dalam. Namun kan sekarang banyak. Sekarang ada. Awalnya kita satu rumah. Nggak ada seket, nggak ada pembatas, nggak ada. Kita satu rumah. Sebesar ini awalnya Pak rumahnya. Iya. Ini orang pasien saya loncat. Dulu bisa masuk betul-betul pintu. Iya, dapur satu. Dapur saya, dapurnya mereka jadi satu. karena saya masak sendiri. Iya, dulu yang masak istri saya sendiri, yang nyuapin kita. Mandi kita yang mandikan. Anak saya bergak. Ya satu mainan. Iya. Tempat ngajinya di belakang, anak saya ngaji juga di belakang. Kan dulu gini. Dulu sebelum sebanyak ini kami ada anak-anak yatim piatu. Yang kami bimbing, kami bina segala macam. Jadi mereka juga tinggal sama kami. Nah karena ada orang dengan gangguan jiwa ini, sekarang kita nggak buka haji. Sekarang kita fokus ke orang dengan gangguan jiwa. Dan alhamdulillah anak-anak saya reform aja, senang aja. Semuanya Pak. Senang. Alhamdulillah Pak. Ini berkahnya luar biasa nih. Anak-anak bisa welcome. Kalau tidak Allah, semuanya itu Allah. Kalau tidak Allah yang memberikan hidayah kan bagi ke saya, ke keluarga saya, ke anak saya, memberikan rahmat untuk keluarga kami, saya kena banget. Kan saudara pripun Pak? Kalau datang. Enggak, kalau saudara semuanya heran sih. Nggih. Makanya gini, kok bisa? Nah, itu Pak nggih. Pripun saudara? Semua Saudara, orang tua, tetangga, semua juga pada heran kok bisa ya. Kok bisa? Iya, namun kan kita merasa apa ya? Kita merasa senang, kita merasa benar-benar bisa bermanfaat segala macam. Mbak, mohon maaf, kami dengan orang gangguan jiwa ini kami benar-benar diajak.
Karena orang dengan gangguan jiwa ini tidak bakalan pernah mampu mengucapkan terima kasih. Ya, di saat mereka kita bantu pertama kali loh ya. Namun kalau sudah sehat, stabil, pasti mengucapkan terima kasih. Orang dengan gangguan jiwa itu dijamin Allah untuk masuk surga loh Pak. Ya, nanti kamu lihat loh. Kenapa kita nggak mau masuk surga? Mau aku. Makanya kita bantu mereka. Mudah-mudahan kita mereka nyari kita ya. Mereka itu tidak mau seperti itu, tidak mau. Tidak ada orang yang mau seperti ini. Betul. Gitu kan. Tapi itu kan Allah sudah yang menetapkan semuanya. Bukan keinginan dia. Kan gitu. Jadi siapa sih yang mau seperti dia? Walaupun dilahirkan dari keluarga ini, siapa yang mau seperti dia? Tidak ada yang. Ya tapi Pak Purnomo dari aku mau. Luar biasa ini. Saya tertrigger ini Pak. Jadi saya beberapa ketemu sama pernah 2 kali kita datang. Tapi tidak sebersih ini Pak. Luar biasa. Pripun Pak awalnya ngapunten nih. Saya agak spesifik. Kan ada beberapa yang datang. Terus mereka juga kalau dikisikan ngapunten nih. Sembarangan PAB-nya, sembarangan siapanya. Pripun Pak awalnya? Mbak, awalnya juga Mbak kayak gini ya Mbak. Awalnya mereka juga BAB sembarangan. Awalnya dulu itu kita menggunakan karpet kalau kita mau sholat. Jadi pada saat kita takbir Allahu Akbar, ada yang pipis, ada yang BAB segala macam. Enak-enak Pak. iya, enak sholat Allahu Akbar, pipis di tempat, BAB di tempat, akhirnya nggak jadi sholat. Makanya sekarang ini nggak usah pakai karpet, pakai lantai. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung semprot. Dan alhamdulillah karena sekarang semakin berkembang, untuk kamar mandinya juga banyak sekarang. Kalau dulu kan gantian. Terus ngepelnya sehari bisa 3-4 kali di tempat kami. Dan semuanya itu dilakukan pasien, bukan kami. Jadi kami melatih gimana caranya mereka bisa mandiri. Jadi cuci piring gitu. Naik cuci piring. Habis makan semuanya kan memang tempatnya kan ya sempit ya. Gitu kan. Itu Bu, termasuk umur saya Bu. Karena kan kita tidak punya tempat yang spesifik. Seandainya sholat, punya ruangan sholat sendiri, atau makan, ada ruang makan sendiri, atau tidur, ada ruang tidur. Kan kita tidak punya ruang spesifik seperti itu. Jadi ya semamnya ya di situ. Kita mau tidur terserah, mau tidur di atas, di bawah, atau di teras itu monggo. Terus kalau mandi, kami memang mandi, kita mandikan semuanya. Jadi Ibu Ya, ya, apa namanya seperti kayak bayi ya Bu ya? Ya, Seperti bayi kan? iya, namun kan semuanya perlu proses Mbak. Lama-lama enggak, lama-lama bisa sehat kembali. Dan kami ajari pasien-pasien kami yang sudah stabil untuk membantu mereka yang belum stabil. Itu seperti itu. Ya, jadi mereka bisa mandiri. Itu, Ya, Saya cuma bilang gini aja, yang merasa sehat-sehat gitu kan. Ayo bantu temennya itu yang nggak mau pakai baju. Ayo temennya itu dimandikan, itu yang bawa pesing. Ayo itu yang nggak pakai baju. Sama nggak malu, tak ibu masuk situ ada temennya yang telanjang gitu. Mereka berbondong-bondong gitu kan, karena merasa mau sehat, cepat pulang ketemu keluarganya kan gitu. Dan saya support selalu. Supportnya itu kita kasih hadiah sih. ya, Dan kalau rajin kita kasih hadiah. Hadiahnya bentuk makan. Bu, besok kalau aku Sesuai permintaan mereka. saya itu ngemakan Masya Allah, mereka. iya, Nah, jadi misalkan nih hari ini sholat jamaah bareng di masjid, kan jalan agak jauh. Kalau rajin, sholatnya tekun, pulang sampai nanya, ayo mau minta dia apa? Campur Pak, bakso Pak, terserah mereka, baru kita besok kita siapkan. Iya, jadi mereka itu senang kalau dihargai, senang sekali. Nah, punten, ada Mbak ya? Yang nggak disentuh keluarga, Ada. yang nggak ada keluarga. Ada. Di sini terus gitu Pak? Iya, jadi ada yang mohon maaf sampai meninggal dunia, almarhum kami yang memakamkan. Ipun Pak? Ada seorang bapak yang dititip anaknya tidak pernah datang, tidak pernah besok sampai almarhum. Ada seorang anak yang dititipkan orang tuanya sampai almarhum. Ada. Banyak. Terus pripun Mbak? Apa dan Bu? Ini kan negara administrasi. Ya, jadi kan gini Mbak, mohon izin ya, kadang gini. Kalau kita temukan orang terlantar di jalanan wajar, kalau keluarganya nggak ketemu karena terlantar ya. Ada yang sengaja dititipkan awalnya baik-baik, ngisi dokumentasi, ngisi formulir, ngisi administrasi, ternyata itu settingan semua. Di saat sakit, nomor WA sudah nggak ada yang bisa dihubungi. Plan sudah, kita nggak bisa hubungi. Kalau kita hubungin, berarti akan kita terima seumur hidup. Seumur hidup. Dan itu ada. Makanya saya sampaikan ke jenengan, di tempat kami sekarang 60-40.
60 berbayar, 40-nya free. Dan kalau berbayar, kami cuma hanya memfasilitasi aja. Kami sampaikan kepada pihak keluarga bahwasanya kalau ada kelebihan, boleh tidak kelebihannya ini dipakai sedekah ya 40 itu. Jadi kita subsidi silang. Kalau saya mau nyari untung bisa Mbak, saya nyari untung. Namun enggak, saya hanya berharap dari rezeki yang lain. Allah pasti akan ganti. Amin. Kalau dihitung matematika, Nggak nggak sampai. sampai. Kalau dihitung matematika nggak sampai. Benar-benar nggak sampai. Panas. Di sini ada dokter spesialis, obatnya juga keren, makanannya. Nanti silakan dengan cek makanannya kayak apa. Ampun Mbak tadi ada Iya. bola kan Mbak. Jadi makanannya 3 Ada kali. camilan, ada makan. Iya. Coba ini kalah Pak hotel Pak. Ada camilan kolaknya, ada makanan pendamping. Ini nanti ada roti kalau malam. Jadi malam ini setelah makan malam, minum obat kita kasih roti. Yang mau minum obat bonusnya roti. Kita kasih roti. Anak-anak itu, Bu, ini anak-anak Kok orang masih nggak dengan punya? gangguan jiwa itu merasa sehat kan? Karena Iya. jiwanya yang sakit, tubuhnya kan sehat. Kalau tubuh kita sakit, seandainya sakit kepala aja, mesti langsung ingin ke rumah sakit. Tapi kalau jiwa yang sakit, badannya sehat, merasa sehat kan, nggak mau minum obat kadang anak-anak itu. Jadi saya cuma gini tuh aja, kalau yang melindas-melindas nggak mau minum obat gitu, siapa yang belum dapat roti? Saya Bu, belum minum obat, sini. Oh, Jadi ketahuan. jadi ketahuan. Tadi kan nggak tertulis Nggih. kami memang birokrasi lengkap. Ada pasien baru masuk, tengah malam kita belum sempat nyatat untuk obatnya gitu kan. Nah, itu yang untuk menghindari apa nggih, selip-selipnya pasien seperti itu. Jadi karena segitu banyaknya karakter berbeda, keluhan berbeda, jadi mudah saja tanpa roti. Sampai belum dapat roti, saya belum Bu. minum obat. Sini belum minum obat. Bu, ngapunten. Pak, ngapunten. Ada boten nggih. Apunten nggih. Yang dari kalangan Jawa, apunten. Ya. Yang begitu kan kadang kan ada yang disembunyikan gitu kan. Kita nggak usah sebut lah. Ada boten Pak? Kalau di kalangan pejabat kayaknya nggak ada. Namun kalau di kalangan keluarganya ada. Ada. Terus kalau kemarin pada saat pileg kemarin, Iya. itu memang kami sempat merawat 5 pasien. Gila gitu. Gagal. Yang gagal. Jadi calon legislatif yang gagal. Namun nggak lama, karena kebanyakan mereka itu cuma perlu penguatan mental saja. Kebanyakan mereka sudah banyak kalah duit, namun gagal. Dan alhamdulillah nggak lama sih, paling kita ngerawat mereka sebulan setengah, karena kebanyakan mereka pendidikannya bagus, CC-nya bagus. Depresi Ya, depresi ringan aja. Oh gitu dipisahkan gitu. Nggak disamain. Sama ini. Disamain, namun tempat tidurnya beda. Ya. diagnosa kan berbeda-beda. Diagnosa pasien di Pasien, pelatihan iya. ini berbeda-beda, tapi memang enggak payah. Diagnosa medis umumnya dokter itu menggunakan sandi F20.1 F berapa gitu. Dan kita ya hanya kalangan kita saja yang mengerti, oh ini arahnya ke sana, oh ini halusinasi, oh ini skizofrenia, oh ini apa. Jadi hanya kalangan kita Bu, ngapunten ya, yang Bu, ya. paham. Pak Purma tadi ngomong 40%. Itu kalau ada obat, ada Iya. dokter. Itu kan banyak Pak. Banyak banget. Setelah waktu masih kan hanya tapi ya alhamdulillah saya bisa lagi. Itu nih. Pripun Pak. Jadi Banyak gini. loh Pak, itu malah 40% loh Ya, Bu, ngapunten. jadi gini. Ada obat, ada dokter, ada Iya, rupiah makan. jadi gini Mbak, saya ucapin terima kasih salah satunya kepada jenengan, kepada ibunya jenengan sudah nonton video tayangan kami. Dihitungi. Alhamdulillah hasil konten YouTube saya bukan 75%, 100% masuk ke kegiatan sosial. 100% masuk Ya. kegiatan sosial. Nonton di YouTube-nya Pak Purnomo Ya, Belajar Purnomo Baik. Belajar Baik. Harus pemirsa setiap hari. Ya. Pasti tahu. Itu 100%, Mbak. Bukan 75, bukan 90, 100% ke kegiatan kami. Ribuan Bu, 100% Bu. Tapi kan ada rezeki yang lain, Iya, Allah iya, pasti iya. ganti lah. Saya Iya. yakin itu. Terus, Itu. terus. Itu aja kalau kita pikir keadaan purat loh, Mbak. Belum keadaan purat. Mohon maaf kalau boleh saya buka minimal rata-rata kebutuhan Iya. semua Iya. pasien segitu kurang lebih hampir 400 juta. Kok 400 juta Pak? Oh, Loh, Pak. 1 M Bu. Sebulannya. Satu bulan itu 1 M Bu. Bisa merinding saya. 1 M Bu.
Itu kan dari mana saya juga nggak tahu. Sebulan, Bu. Saya pernah selisih apa nih? Selisih Sekarang pencapaian. beras ya Mbak, beras aja. Serius, Bu. Beras aja ya, beras itu Ini orang kaya loh ini, saya itu orang kaya loh ini. beras 1 bulannya itu 2,5 ton. Sebulan, Mbak. Itu udah berapa? Ikan Itu Ikan. berkesan loh. Ikan itu saya 1 hari 30 kilo. Belum yang tahu, tempe, sayur. Gak semua gitu loh, saya itu tahu. Lah, iya, Sampai sekate. saya itu kan selisih Iya. Saya takbirannya cuma 400-500 ya. Karena kan hasil YouTube sama kegiatan sosial segitu. Belum itu saya yang main loh. Lah, selisih dari obat itu tadi kan saya Mbak, pinjamkan di itu kan bukan uang kami, Mbak. Iya, saya tahu, Pak, tapi kan 40-60, ya, 40-60 toh. akhirnya kami tahu kayak saya itu dalam 1 bulan itu pengeluaran saya segitu ya karena itu tadi Ya. Allah tunjukkan dalam selisih saya bayar obat itu. Ya, tapi Jadi kan kami semua loh ya. Ya, tahu ya saya. 1 miliar itu kan tadi saya bilang ada pasien yang titipan. Mungkin dari kami sendiri paling banyak yang Ya, 400. Ini kan memang kami subsidi silang kan. Saya itu Besar loh, Pak. Itu besar banget. Dan itu saya juga nggak pernah Besar dapat banget. begitu memang yes. Kalau kita perlu Paling memang beda. besar banget. Namun yakinlah Bukan Mbak, orang nggak pernah itu besar loh Pak. yakinlah bahwasanya pasti Allah akan ganti. Ya, Gini. itu saja. Nggak Saya ada nggak pernah matematika. mikir Yang penting keluarga sehat, istri sehat, anak sehat itu aja. Bu, saya doakan Bu anak panjenengan, Bu jadi orang besar semuanya, amin ya Memang anak saya Allah. udah besar, gendut saja. Itu 1M loh guys. 1M karena memang Putaran kerajaan gitu. paling banyak untuk makan sama obat. Akan obat. Paling banyak pengeluaran lewat sistem itu obat kami pakai paten semuanya. Kami tidak ada yang generik, tidak ada. Ya. Kami sudah generasi obat itu. Kalau kami ketemu pasien yang terlantar dan sakit, tanggung jawab kami 100%. Lo kudu saya didolai Pak. Saya nyari jenengan Pak. Iya, Dok. Bu ya Kan Bu, gini ya, Bu. kalau misalkan ada pasien yang ketemu keluarganya dijemput, kami tidak bakalan minta uang, kami tidak bakalan minta uang untuk pengganti. Kami ditinggalin uang, kami tidak bakalan mau menerima. Itu yang dikatakan Bapak Nge, yang di pinggir-pinggir jalan. memang. Jadi orang kalau ini sudah masuk kontennya Pak Purnomo, biaya pengobatan semuanya saya tanggung, semuanya sampai akhir hayat. Ya, kalau misalkan ada keluarga yang besuk, yang ketemu ngasih duit, tidak bakalan saya terima. Lu buat apa? Kita sudah niat baik, kok kita terima ya hangus dong, rugi. Makanya mohon maaf kalau memang ada pasien yang sengaja dididik, memang berbayar. Namun kita pakai cuci di sini. Nah kalau jenengan Pak yang tadi disampaikan kalau ditinggal apa tadi yang tadi saya ingat. Ini pun Mbak tetap dilanjut. Iya Mbak. Ya masuk kalau misalkan gitu enggak kita rawat, masuk kita buang dong enggak. Tetap Bang. Kami rawat. Loh, nyapa kok memang banyak kami rawat kok. Minggu ini saja, mohon maaf, minggu ini saja 1 pagi. Minggu ini aja 7 pasien saya terlantar semua pulang. Dan yang terakhir kemarin hampir 8 bulan saya rawat. Ingat rumahnya di Jombang. Langsung nyatet namanya, alamatnya, nama ibunya. Itu memang Saya ya, hubungin. bekerja. Loh, langsung Ini. ceput. Kami memulangkan itu tidak hanya memulangkan saja, kami lengkapi birokrasi kami. Obat 1 minggu kami bawakan, surat kontrol kami bawakan. Surat kontrol itu isinya apa? Pasien ini dirawat dengan diagnosa ini, dengan obat ini, mohon dibantu untuk perawatan ke wilayah setempat. Kami lengkapi berkas Ngapunten seperti itu itu. buatan Bu yang setelah balik ngapunten ini kembali Balik lagi. Ada. Itu Banyak. memang banyak seperti itu karena orang dengan gangguan jiwa itu yang diserangkan hormon yang ada di kepala yang mempengaruhi pikiran, perilaku, dan perasaan. Lah, itu harus dibantu dengan obat. Kayak orang kena kencing manis itu kan harus minum obat ya setiap hari untuk menetralkan gula dalam darah. Sama orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Jadi kalau dia tidak minum obat, saya pastikan kambuh seperti itu. Jadi balik lagi banyak Bang. Ada yang datang, namun kan kebanyakan kalau orang dengan gangguan jiwa kalau udah siap, kan kita sampaikan bahwasanya daripada bayar. Iya, Jadi kalau bayar kami sampaikan nanti jenengan hubungi dinas sosial atau puskesmas. Kalau bisa ya, kalau bisa dengan obat yang kami kasih. Anda juga pasien kami yang siap jualan banyak. banyak. Banyak jualan bakso ada, jualan martabak ada.
yang kerja ada, yang jadi pegawai ada banyak. Pripun Pak perasaannya? Ini Mas, itu yang bikin saya itu kadang apa Itu loh yang nggak bisa dinaikin dengan duit, ya. Gitu Bu. Kalau dia datang ke sini bantuin bawa oleh-oleh Pak, iya. Kadang yang kemarin jadi nelayan datang ke sini bawa ikan banyak. Dan mudah-mudahan semakin banyak orang Amin. Indonesia. Pak terakhir Pak, apa legacy apa wajan yang jenengan sampaikan? Kita nggak tahu guys, umur apa segala macam. Dan pasien makin banyak, jenengan makin terkenal. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang ibu sama bapak. Apa Pak? Nanti pesan untuk anak-anak atau sama mereka atau yang keluarga-keluarga yang ninggalin teman-teman ini. Yang jelas lakukan hal baik. Ini lupa kita dikasih kesempatan. Kita tidak tahu Allah ridho itu apa yang kita lakukan. Yang kedua, yakinlah bahwasanya tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Pasti kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Jangan apa nambahin. Itu Bung, apa Bung ini tidak dari harus nunggu kaya untuk menjadi Masya Allah, ini keren ini. Tidak harus menunggu kaya kalau menjadi baik. Ini keren ini Pak. Dan kebaikan tidak ada yang sia-sia, akan kembali ke diri kita. sendiri. Dan yang paling penting tadi kata-katanya Pak Purama itu keren. Rizki itu rizki Allah, tidak ada matematika. Tidak ada matematika. 1 tambah 1, kalau Allah bukan 2 Bang ya? Betul. Bukan 2, 1 tambah 1 beda Bisa jadi kemuliaan. Bisa jadi 1 F RAP panjenengan Bapak Ibu ini keluarkan ya memang walaupun bukan uangnya beliau tapi ini angka yang sungguh besar. Ini mulia sekali Pak Purnomo sama Ibu. Mudah-mudahan jadi inspirasi banyak orang. Mudah-mudahan yang melihat semua juga menginspirasi. Banyak polisi-polisi baik yang lain dan banyak ibu-ibu istri dari polisi-polisi lain yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan banyak inspirasi kepada panjenengan semuanya. Dan ngapunten, mohon maaf saya gak waktu panjenengan, saya punya ilmu buahnya hari ini. Saya sangat appreciate, saya sangat mengapresiasi siapapun yang datang, yang melihat tontonan ini. Monggo terus setiap hari tonton YouTube-nya Pak Purnomo, belajar baik, subscribe dan tonton terus. Akhir kata, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi